Anda kembali menyaksikan berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu dari 2 orang pria yang diduga mencuri sepeda motor di Kabupaten Kuningan meninggal dunia usai dihajar massa. Diduga korupsi pajak dana desa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon memeriksa 250 orang saksi dari 73 desa. Ya, selanjutnya tim Muhibah Angklung melanjutkan misi budaya dengan tampil di Magic Valley Folk Festival di negara bagian Idaho, Amerika Serikat. Harga bahan pangan seperti sayuran, telur, dan daging masih tinggi. Namun di beberapa wilayah harga sayuran perlahan mulai turun. Tingginya harga bahan pangan tampaknya sudah jadi keseharian bagi warga sejak setahun terakhir. Di Pasar Panorama Lembang, Bandung Barat, harga sayuran belum juga memperlihatkan tanda-tanda turun. Harga seluruh jenis cabai misalnya, dijual pedagang masih di atas Rp50.000 atau masih di atas harga normal. Bahkan cabai Tanjung kini sudah tembus Rp150.000 per kilogramnya, lebih mahal dari harga daging sapi. Sedang cabai rawit masih dijual Rp80 hingga Rp90.000 per kilogram. Padahal harga normalnya hanya Rp30.000 saja. Keberatan nggak sih buat Iya, keberatan sekali. harapannya gimana? Cepat-cepat turun apa? Normal ya? Iya, normal. Tingginya harga membuat pedagang merugi karena daya beli masyarakat semakin melemah. Kita juga sebagai pedagang berat juga harganya mahal, soalnya modalnya juga besar. Untungnya mah nggak seberapa, modalnya besar. Lain lagi di Tasikmalaya, harga telur ayam yang mencapai Rp28.500 per kilogram membuat harga telur retak yang biasanya sangat murah karena jarang orang yang mau membeli, ikut terkekek naik. Saat ini harga telur rusak atau pecah dihargai Rp1.500 per butir. Per butir mau per kilo, kalau per butir 1.500, kalau per kilo bedanya 3.000 4.000. Di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, pasokan yang terbatas dari petani membuat harga berbagai jenis cabai masih mahal. Cabai merah Rp75.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp48.000, cabai rawit merah atau domba Rp65.000, cabai hijau Rp40.000 per kilogram. Akibatnya penjual turun drastis, pedagang pun kini hanya menahan stok lebih sedikit agar tak merugi. Sedikit soalnya sepi. Kenapa teh? Sepi. Sepi ya? Iya. Kalau stoknya banyak gimana? Rugi atau gimana? Ya rugi banyak itu sisa. Sisanya ya? Berbeda dengan Tasikmalaya, di Purwakarta harga jual sayuran mulai mengalami penurunan. Harga cabai rawit merah yang sempat dijual Rp120.000 per kilogram kini sudah turun menjadi Rp60.000 per kilogram. Namun harga saat ini masih relatif mahal, mengingat saat normal rawit merah harganya di kisaran Rp30.000 per kilogram. Meski masih mahal, namun mulai turunnya harga disambut baik para ibu. Pada turun Sate juga? katanya turun. Hah? Asalnya 100 lebih, sekarang udah 80 kan. Udah turunan gitu ya? Bawang merah turun. Kalau turun seperti ini merasa terbantu, Bu? Alhamdulillah. Tenang, Bu ya? Selain cabai dan bawang merah, penurunan harga juga terjadi pada komoditas lain. Di antaranya tomat yang turun dari Rp24.000 menjadi Rp12.000 per kilogram, timun dari Rp12.000 menjadi Rp6.000, wortel dari Rp20.000 menjadi Rp15.000, serta kentang dari Rp18.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan. Ya, kondisi memprihatinkan dialami para siswa Sekolah Dasar Negeri Gunung Gadung, Sumedang. Kekurangan ruang kelas akibat kebakaran tahun 2018, para siswa terpaksa belajar bergantian di ruangan yang masih tersisa. Akibat 2 ruangan kelas hangus terbakar tahun 2018 lalu, para siswa SD Negeri Gunung Gadung, Desa Sukajaya, Kabupaten Sumedang terganggu kegiatan belajarnya. Ruang kelas yang terbakar adalah ruang kelas 5 dan sampai saat ini belum diperbaiki meski pihak sekolah sudah mengajukan permohonan pembangunan kembali ruang kelas ke Dinas Pendidikan. Dengan hanya 4 ruang kelas yang bisa digunakan,
maka ruang kepala sekolah pun disulap jadi ruang kelas dan digunakan bergiliran. Untuk ruang kepala sekolah, untuk ruang yang di ujung sana itu adalah dipakai untuk kelas yang muridnya sedikit. Jadi supaya tidak pembelajaran di luar, jadi ruang kepala sekolah dibuat kelas yang kebetulan anaknya itu kelas 3 itu 18 anak, bisa dipakai belajar di ruang itu. Saat dikonfirmasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menyatakan telah mengalokasikan dana dari bantuan provinsi untuk merehab 2 ruang kelas SD Negeri Gunung Gadung yang rusak berat. Perbaikan rencananya akan dilakukan mulai Agustus ini. Sudah roboh 2 kelas itu di tahun ini sudah siap untuk dibangun lagi, Pak, untuk direhab lagi. Ini sudah dianggarkan di anggaran Pemprov 2022. Saat ini SD Negeri Gunung Gadung memiliki 165 siswa. Pihak sekolah pun berharap perbaikan ruangan yang segera terrealisasi agar proses belajar mengajar kembali normal. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Ya, kita beralih ke informasi lain. 2 ekor ular kobra ditemukan warga di sebuah toko bahan bangunan di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Rabu lalu. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan mengevakuasi ular dari dalam bangunan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung berupaya menangkap 2 ekor ular kobra dari dalam gudang sebuah toko bahan bangunan di Jalan Ranca Orai, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Ular kobra sembunyi di antara tumpukan semen sehingga sempat menyulitkan petugas. Namun dengan alat khusus, petugas akhirnya berhasil menangkap ular kobra dengan panjang hampir 2 meter ini. Diduga ular masuk ke permukiman warga untuk mencari mangsa karena kelaparan. Adanya terdapat ular kobra indukan, terdapat 2 ekor di sebuah gudang beralamat di Jalan Ranca Orai, Bojong Soang, Kabupaten Bandung. 2 ekor ular kobra ini oleh petugas akan dibawa ke Balai Konservasi Satwa di wilayah Soreang. Kemunculan ular untuk kesekian kalinya di wilayah Kabupaten Bandung adalah fenomena alami karena lokasi penemuan tak jauh dari bukit dan persawahan. Selain itu, perubahan iklim dari musim penghujan ke kemarau menjadi salah satu penyebab ular keluar habitatnya, masuk ke permukiman warga. Masyarakat diimbau tetap waspada dan tidak panik, kemudian segera melaporkan ke petugas damkar bila menemukan ular. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, setelah sukses tampil memukau di New York, Washington, dan Chicago, tim Muhibah Angklung yang berasal dari Bandung, Jawa Barat kembali menghebohkan masyarakat Amerika lewat penampilannya di Magic Valley Folk Festival di kota Bartley, negara bagian Idaho. Suara khas alat musik tradisional asal Indonesia yang dimainkan tim Muhibah Angklung bergema di King Fine Art Center, kota Burley, negara bagian Idaho, Amerika. Meski tidak ada pemeringkatan untuk para peserta, namun banyak pihak menilai penampilan Muhibah Angklung tampil luar biasa pada festival yang diikuti oleh sejumlah negara. Salah satunya Direktur Magic Valley Folk Festival, Krista Gemen. The Indonesia team, they are amazing. So professional, so well trained, well practiced, so much energy. The crowd loved everything they did. Oh, we love them. Penampilan perdana tim Muhibah Angklung di kota Rupert atas undangan dari Rupert Kiwanis Club mendapat apresiasi dan standing applause dari para penonton. We have had international dancers here for years, and I think your group has done the very best that we've ever seen. Tim Muhibah Angklung juga berkesempatan mengisi acara Youth Culture Day yang memperkenalkan budaya Indonesia seperti tarian, musik, baju daerah, serta bahasa. Menariknya, peserta yang hadir diberi kesempatan untuk mencoba bermain angklung dan menari poco-poco. Setelah mengikuti Magic Folk Festival, tim Muhibah Angklung akan melanjutkan perjalanan ke kota Springfield, negara bagian utara untuk mengikuti World Folk Fest bersama 9 grup terbaik dari berbagai negara.
Ya, jadi kita sudah 22 hari ya di Amerika, dan malam ini adalah malam gala terakhir tadi dan sambutannya luar biasa. Besok kita akan melanjutkan perjalanan ke Springfield, Utah. Di sana ada World Folk Fest, itu adalah salah satu festival yang paling lama gitu ya, runningnya di Amerika Serikat dan sangat kompetitif. Dan menurut direktur festivalnya, Emily Wilkinson, dari 84 tim yang mendaftar hanya 10 negara yang diterima, dan salah satunya adalah Tim Muhibah Angklung dari Indonesia. Sebelumnya, pada misi budaya di Amerika Serikat, Tim Muhibah Angklung telah sukses tampil di berbagai tempat bergengsi, seperti di Times Square, New York, The Smithsonian, dan masih banyak lagi. Tim Liputan melaporkan. Ya, demikian berita Bandung hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.